Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kalian semua anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang belajar efektif, khususnya di era pandemi saat ini. Ibu memberikan judul yaitu Belajar, Gayamu Bukan Gayaku. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Nindya Dia Rahayu, biasa dipanggil Bu Nindya. Kali ini Ibu sebagai guru BK di SMA Negeri 3 Purworejo. Berikut adalah CV Ibu, ada media sosial Ibu, ada kontak HP Ibu. Kalian bisa menghubungi Ibu kapan saja dan di mana saja. Ibu di era pandemi sekarang tidak henti-hentinya mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja sih 5M? Kita ingat lagi yuk. Yang pertama, selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kalian semua setelah SMP pasti ke SMA kan? Kalau yang ke SMA, Ibu mau tanya, kenapa sih kan harus memilih SMA? Kenapa nggak SMK atau yang lainnya? Kenapa? Karena apa? SMA itu adalah jembatan kalian menuju ke studi lanjut, perguruan tinggi, entah itu swasta, entah itu negeri. Maka dari situ, di sekolah, maka kalian dituntut untuk belajar. Belajar tuh apa saja yang kita dapatkan dari belajar sih, Bu? Belajar tentang apa saja sih, Bu? Yang pertama adalah kita bisa belajar tentang ilmu pengetahuan yang tentunya akan semakin bertambah. Dari SMP ke SMA pastinya bisa bertambah kan? Kemudian yang kedua adalah kehidupan sosial, di mana di sekolah kalian bisa berkehidupan sosial, menjalin hubungan dengan pertemanan kalian lebih luas, persahabatan ataupun komunikasi dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah keterampilan sosial, yaitu tentang komunikasi, tentang public speaking. Kalian akan belajar di situ. Di mana sih kalian mendapatkan tentang keterampilan soft skill itu? Ya, di ekstrakurikuler ketika kalian mengikutinya. Di situ kalian akan belajar banyak hal. Dan yang keempat adalah mengembangkan bakat dan minat kalian. Kalian suka tentang seni, ya silahkan kalian mengikuti ekstra seni. Kalian suka olahraga, kalian bisa suka olahraga, mengikuti ekstra olahraga. Seperti itu. Sebelum kita mulai tentang belajarnya, kita lihat dulu deh ekspektasi dan versus realita kita tentang pembelajaran jarak jauh. Apa sih dramanya kita? Ekspektasi kita adalah ketika kita mau belajar, membuka materi, kemudian kita akan merangkumnya, kemudian akan latihan soal, kemudian review materinya lagi, kemudian kita paham. Harapannya kayak gitu, ekspektasi kita seperti itu tentang pembelajaran. Tetapi yang terjadi apa? Realitanya kita tentang pembelajaran jarak jauh atau kelas online kita ini. Baca materi, ya udah dikasih buku panduan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ting, di HP kita muncullah notifikasi, ada YouTube baru nih. Kita mungkin mensubscribe salah satu channel YouTube. Tonton dulu satu dulu. Oke, satu video kita tonton. Tetapi kita ngerasa, lihat story dulu deh sebentar. Nggak terasa scrolling lagi tuh ke bawah terus storynya dan lain sebagainya. Atau enggak kita lihat media sosial kita, scroll terus. Akhirnya waktu kita habis. Waktu habis, pulsa habis, ada juga yang kehilangan sinyal. Kita panik nggak? Pasti panik lah. Masa sih enggak kan gitu? Yang terjadi apa akhirnya? Kita nggak paham materinya sama sekali. Yang terjadi nantinya adalah penundaan tugas semakin banyak dan kita semakin sering menundanya karena aktivitas kita yang di luar ekspektasi kita. Sebelum kita tahu belajar efektif, ayo kita kenali diri kita dulu. Kamu itu adalah orang yang seperti apa? Kamu termasuk anak yang introvert kah, ekstrovert kah, atau ambivert kah? Apa Bu itu semua? Introvert itu ada orang-orang yang senang menyendiri sebenarnya. Apa-apa senang sendiri ataupun cenderung lebih pendiam gitu. Kalian pasti mengira kayak anak-anak yang pinter itu senangnya sendiri, Bu, nggak senang bergaul kayaknya.
Bukan mereka nggak senang bergaul, tapi memang diri mereka seperti itu, lebih senang dengan menyendiri, lebih senang dunia-dunia sendiri. Mereka lebih senang berpikir, mereka nggak senang berbicara, karena mereka lebih senang berpikir dulu sebelum mereka berbicara. Itu anak-anak introvert. Kemudian anak-anak ekstrovert, orangnya yang enak bu, senyum-senyum, kemana-mana menebarkan kesenyuman, menebarkan kebahagiaan kayak gitu. Mungkin terlihatnya seperti itu. Anak-anak ekstrovert seperti itu memang. Lebih ceplas-ceplos, lebih berani, senang beramai-ramai, nggak senang menyendiri karena mereka senang saling bergaul satu sama lain. Nah, itulah anak-anak ekstrovert. Kemudian kalau anak ambivert, yang nggak introvert, yang nggak extrovert, mereka adalah kombinasi antara ekstrovert dan introvert. Yang seperti apa? Lebih fleksibel sih sebenarnya anak-anak ambivert itu, lebih melihat situasi. Misalnya adalah gini, saya lagi pengen belajar, misalnya belajar yang lebih menguras energi nih. Berarti saya lebih senang saya menyendiri dulu deh gitu. Saya lebih mau konsentrasi. Nah, saya nggak mau beramai-ramai. Nah, seperti itu anak-anak ambivert ya. Nah, kalau kita sudah tahu, kenali diri kita, kemudian kita akan cari tahu tentang tipe-tipe gaya belajar. Gaya belajar apa saja sih, yang bagaimana sih Bu gaya belajar itu? Gaya belajar itu banyak macamnya. Dari kalian semua pastinya akan memiliki 1 atau 2 atau bahkan 3 dari gaya tipe-tipe gaya belajar ini. Apa saja gaya belajar itu? Ada visual, kemudian ada auditori, ada kinestetik, ada menulis, ada verbal, ada matematikal, ada juga yang memanfaatkan stres. Nah, ini salah banyak dari tipe-tipe gaya belajar. Satu sama dan lainnya memiliki tipe-tipe sendiri. Misalnya kalian ada tipe gaya belajarnya yang visual, tapi juga bisa dikombin dengan yang namanya menulis. Karena ketika kalian menerima suatu pembelajaran, pasti kalian akan melihat, aku bisa memahami ini dengan bagaimana. Nah, misalnya tadi kombin antara visual dengan menulis, kalian juga merangkumnya. Kalian untuk mempermudah memahaminya, maka kalian buat yang namanya mind mapping, itu dengan desain visual. Jadi kita gunakan untuk mind mapping. Nah, itu salah satu kombinnya. Ataupun tipe-tipe orang-orang yang auditory, mendengarkan, kemudian dia harus verbalkan, nah menyampaikan ke orang lain. Itu adalah tipe-tipe kombinasi untuk gaya belajar. Bisa semuanya. Kemudian kalau tipe-tipe anak matematikal, senang-senang berhitung, senang-senang tentang logika, itu anak-anak yang senang seperti itu. Itu adalah tipe gaya belajar kita. Kemudian ada juga yang memanfaatkan stres, di mana anak-anak ini yang tanpa terduga adalah ketika dia stres, ketika dia ada beban belajar yang lebih, dia memanfaatkannya menjadi positif, yaitu dengan cara hal itu memacu mereka untuk lebih berprestasi. Itu adalah salah satu tipe-tipe gaya untuk belajar. Banyak hal kalian bisa mengkombin satu sama lainnya, sehingga tidak terpaku hanya satu saja. Ketika kalian terpaku hanya satu, maka yang terjadi adalah kalian akan tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Nah, Ibu di sini akan memberikan tips belajar efektif. Nah, sebelum kita tentang belajar efektif bagaimana, kita pahami dulu tentang otak kita. Apa sih Bu? Kenapa harus berhubungan dengan otak? Kita harus tahu tentang otak kita, di mana waktu terbaik otak kita bekerja. Ada jam-jam tertentu nih otak kita baik untuk bekerja. Yang pertama mungkin misalnya adalah jam 7 sampai jam 9 pagi, di mana otak kita akan bisa fokus memberikan apapun. Diberikan apapun kita bisa fokus. Kemudian jam 9 sampai jam 10 itu yang muncul apa sih? Ide-ide kreatif kita yang muncul. Otak kita bekerja di situ. Kemudian jam 11 sampai jam 2 siang itu yang terjadi adalah kita bisa mempelajari hal-hal baru. Kemudian kalau jam 2 siang sampai jam 6 petang gitu, apa sih yang terjadi di situ? Ada waktu-waktu kita mungkin istirahat, kemudian kita latihan soal. Kalau yang les mungkin sukanya les kayak gitu. Di situ kita waktu-waktu kita lebih efektif di situ. Kemudian jam 6 petang sampai jam 8 malam yang terjadi apa? Otak kita lebih senang untuk belajar ngerjain tugas. Jadi nggak bisa fokus tuh. Kita lebih senang ngerjain tugas, sudah mengulang pelajaran. Nah, di situ waktu-waktunya kita. Kemudian
jam 8 malam sampai jam 10 yang terjadi apalah? Kita senangnya lagi santai, otak kita harus diistirahatkan. Jangan dibuat belajar lagi, kasihan otaknya, lelah. Jam 10 adalah waktunya untuk istirahat, yaitu tidur. Oke, kita tadi udah ngomongin waktu belajarnya buat otak kita yang efisien bagaimana. Nah, kita juga harus tahu kebiasaan apa yang dapat merusak otak kita. Kita harus tahu nih. Kenapa harus tahu? Karena supaya kita tidak melakukan hal itu sehingga otak kita bisa bekerja lebih maksimal. Yang pertama apa? Kebiasaan yang bisa merusak otak kita. Yang pertama itu adalah begadang. Kemudian malas bergerak, kebanyakan makan, kemudian mengonsumsi gula berlebih, kemudian juga kesepian, nggak sarapan, terpapar polusi. Itu otak kita tuh kalau jika melakukan aktivitas itu, maka akan sering bisa lama-lama bisa rusak kayak gitu kan. Nah, teman-teman, waktunya istirahat, kemudian kalian malah begadang, ataupun kalian pagi-pagi nggak sarapan kayak gitu. Waktunya sarapan nggak sarapan, kemudian kebanyakan makan. Waktunya otak kalian istirahat, kalian gunakan makan. Nah, itu kan jadi kebanyakan makan sehingga itu nggak efisien untuk otak kita. Nah, ibu di sini akan bagian tips aktivitas sederhana untuk memulai belajar yang efektif. Apa saja sih, Bu? Yang pertama, kita rencanakan dulu kegiatan belajar kita. Malam sebelumnya kita rencanakan dulu kegiatan belajar. Kemudian kalau sudah, kita istirahat. Kemudian paginya kita usahakan bangun lebih pagi sehingga otak kita akan lebih siap, tubuh kita pun akan lebih siap. Kalau sudah bangun lebih pagi, kemudian kita adalah mencintai diri kita dulu. Nah kan, sebelum mencintai orang lain, cintai diri kita dulu, self love dulu, sehingga kita akan lebih bisa prepare. Nah, kalau sudah itu kita tentukan sebuah prioritas. Kita tahu tentang prioritas. Misalnya, kalian punya tugas A, B, C, D. Hari ini tugas A dikumpulkan minggu depan, tapi tugas B dikumpulkan besok. Otomatis kalian punya prioritas. Maka kalian akan mengerjakan tugas yang B dahulu sebelum tugas A dan tugas yang sebelum-sebelumnya. Kemudian itu tentang kita harus tahu prioritas kita. Kemudian selanjutnya adalah apa sih, Bu? Kerjakan yang lebih mudah dahulu. Nah, yang lebih mudah. Kalau kalian mengalami yang namanya ulangan, kalian pasti akan cari yang mudah dulu kan? Sama halnya seperti itu. Kalau kalian mencari yang mudah dulu, otomatis kalian tidak akan menyita waktu kalian. Kalian juga akan lebih prepare untuk soal-soal yang berikutnya ataupun kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah mereward diri kita, memberikan penghargaan sama diri kita yang sudah hari ini melakukan hal yang terbaik. Nah, nggak salahnya, reward itu macam-macam banyak. Misalnya, makan yang kesukaan kamu, kemudian pergi ke salon, itu kan hal-hal yang istilahnya bisa mereward diri kita, membuat diri kita senang. Mungkin main game, mungkin yang senang main game ya 1 jam, karena kemarin sudah seharian saya udah belajar, Bu, maka saya gunakan untuk saya ngegame, Bu, 1 jam. Nggak apa-apa, itu salah satu reward. Itu adalah reward, bukan jadi sebuah kebiasaan yang setiap hari akhirnya melakukan hal itu. Contohnya mungkin game ataupun main media sosial. Nah, itu seperti itu dijadikan sebuah reward, bukan sebuah kebiasaan. Oke. Nah, bagaimana, Bu, kalau kita sudah tahu tadi semuanya, tips menyerap pembelajaran lebih efektif lagi. Kita mau pengen nih, Bu, tips menyerap pembelajaran yang lebih efektif, Bu. Kalau udah tahu tadi tentang diri kita seperti apa, kemudian gaya belajar kita seperti apa, kita melakukan aktivitas yang seperti apa. Nah, kita harus tahu nih tipsnya untuk menyerap pembelajaran. Yang pasti adalah ketika kalian menerima pembelajaran, kalian mau rangkum, gunakanlah buku. Ada kertas, ada pena, sehingga kalian bisa mencatatnya. Nah, kemudian kalau sudah itu, ajarkan ilmumu ke orang lain. Kalian bisa ke verbal. Tipe-tipenya seperti tipe belajar verbal itu adalah mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kemudian kalau susah lagi, Bu, hubungkan dengan fenomena sehari-hari. Kita misalnya kalau anak-anak IPS, pelajaran geografi,
kebetulan habis gempa, kita ada gempa nih, berita gempa, kita bisa menyambungkan fenomena itu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan lebih ingat. Kalau kita ingat, nah, akan lebih mudah untuk mempelajari hal itu. Nah, kalau kita tipe orang-orang yang pelupa, maka yang terjadi adalah kita harus mencatatnya sehingga kita tidak lupa. Nah, kalau susah lagi, kita cari lingkungan belajar yang sesuai dengan diri kita. Kita cari teman-teman yang bisa membuat kita paham akan pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah jangan dipaksakan. Kalau tubuhmu, kalau otakmu sudah lelah, maka nggak usah dipaksain. Kita masih ada hari esok untuk belajar lagi. Nah, istirahat, kemudian hadapi hari esok lebih fresh lagi, kita lebih bangun pagi yang lebih fresh lagi, sehingga otak kita, tubuh kita juga lebih siap. Nah, selanjutnya yang paling kalian harus lakukan semuanya, yaitu adalah mensugesti diri kita dengan kalimat-kalimat yang positif. Afirmasi positif diri kita supaya kita lebih siap menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Oke. Nah, itu tadi tips-tips dari Ibu tentang belajar yang lebih efektif di masa pandemi ini khususnya. Nah, entah itu kalian belajar luring ataupun daring, kalian harus selalu siap. Kesiapan kalian harus sama antara daring ataupun luring. Bangun pagi, kemudian ya sarapan. Kalau perlu lebih effort lagi, kita punya usaha lagi adalah, oke, hari ini aku mau pakai seragam, misalnya seperti itu. Kita pakai seragam yang bagus, kita sudah mandi, kita udah pakai seragam, sehingga kita punya semangatnya itu seperti kita pembelajaran secara luring, kayak gitu ya. Buat teman-teman semua, itulah tadi materi tentang belajar efektif dari Ibu, karena setiap anak punya gayanya masing-masing untuk belajar, sehingga gayamu itu belum tentu gayaku juga. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari Ibu untuk selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.